Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman komputer 2. Pemrograman komputer 1. Ya, kita melanjutkan mata kuliah yang kemarin. Materi kemarin terakhir kita sampai materi seleksi kondisi 1, dasar seleksi kondisi dengan 2 tugas yang sudah saya berikan. Jika Anda lupa tugasnya bisa dibuka. Tugas untuk minggu keempat kemarin terkait dengan 2 hal ya. Kok lama sih ya. Saya sudah nilai tugasnya ya, tugas yang kelompok itu. Nah, ini bukan tugas ke format praktikum. Ada 2 soal di tugas kemarin. Anda diberikan 3 buah bilangan bulat, lalu diminta untuk membuat algoritma sebuah program yang menentukan apakah ketiga bilangan tersebut triple Pythagoras atau bukan. Ini relatif mudah. Anda tinggal menggunakan satu seleksi kondisi, kecuali Anda mau mengembangkan lebih lanjut ya. Kalau yang dasar seleksi kondisinya adalah dicek apakah C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, selesai. Kalau Anda mau kembangkan lebih lanjut, Anda mau periksa dulu apakah C-nya itu lebih dari A juga lebih dari B, alias C merupakan sisi miringnya atau bukan gitu. Tapi di sini yang ditanyakan hanya triple Pythagorasnya saja. Ya, jadi tidak sampai melihat apakah dia bentuknya segitiga yang bagaimana. Itu untuk tugas yang praktikum yang satunya. Itu lalu tugas kedua ini yang cukup menarik yang saya lihat pembahasan di mayoritas dari Anda punya satu cara, lalu ada satu orang yang menggunakan cara sendiri. Jadi di antara 8 kelompok di kelas A dan di kelas apa C ya, dan 8 kelompok di kelas D, ada satu kelompok yang menggunakan cara yang berbeda dengan kawan-kawannya. Nanti kita bahas sebentar. Oke. Saya mengomentari ya tugas yang sudah Anda kerjakan itu. Ya, untuk video kali ini nanti awalnya kita akan mengomentari tugas kelompok yang Anda buat, bagaimana komentar saya gitu ya. Nah, komentarnya satu, ada yang hanya mengerjakan satu soal saja, entah karena ngantuk atau entah karena kurang koordinasi antar kelompok. Ada satu kelompok yang hanya mengerjakan satu soal, it means ya jelas berpengaruh ke nilai. Lain kali saya minta untuk perhatikan soalnya ya, jangan hanya langsung ngerjain, tapi pahami dulu bagaimana tugas yang diberikan ke Anda. Terkait soal nomor 2, mayoritas memilih untuk tidak menambahkan variabel baru. Tercatat hanya satu kelompok yang menggunakan satu tambahan variabel. Ini kalau nggak salah kelompok B, saya lupa di kelas mana. Ini hasil pekerjaannya ya, Hania Lamini, Reka Kirana Sinta, dan Anya Amana. Ini entah kelas yang mana ya. Ini fotonya mereka berempat, bisa Anda lihat ya, kelihatan ini cewek semua ternyata. Oke, nanti saya bahas sekilas. Ya nggak ada masalah kalau Anda mau tidak menambahkan variabel atau tidak, karena yang diminta adalah Anda untuk yang nomor 2 hanya hanya diminta untuk menukar nilai-nilai dari A, B, dan C sehingga Anda mendapatkan nilai hasil akhir dari program Anda adalah 3 buah bilangan yang terurut. Oke. Ya, dalam hal substansi sih tidak masalah. It's only about choice, as long as your algorithm can solve the problem is okay. Ya, selama algoritma Anda jalan ya tidak masalah. Cuman kalau dalam hal efisiensi, memang kalau Anda mau menambahkan satu variabel saja itu sudah efisien sekali. Saya lihat dari teman-teman di kelompok B. Kalau yang lain rata-rata percabangannya nested ya, alias lebih dari satu. Jadi if di dalam if-nya itu banyak sekali. Saya ambil contoh. Kita download di semua hasil pekerjaan Anda itu. Saya ambil acak aja ya. Ya, ini punyanya kelompok F.
Menarik. Ini ya, Anda ketika tidak menggunakan satu variabel baru, ini state-nya banyak, 1, 2, 3, 4. Ya, pada intinya sih tidak masalah, as long as Anda berhasil mengerjakan itu. Saya sudah cek sekilas, insya Allah it's work ya, tapi ya semoga Anda sudah mengecek sendiri. Ini harusnya jalan sih kalau dilihat dari state-nya. Nah, ini jadi setiap hasil dia disimpan, setiap ada disimpan begitu. Nah, saya ambil contoh yang lain. Untuk ini terutama di nomor 2 ya. Ya, ini juga sama, nested-nya masuk seperti ini. Oke. Yang lain ada yang bahkan nested-nya panjang banget. Ini kelompoknya siapa? Kelompok G. 3 orang saja. Nah, ini nested-nya banyak, tidak masalah asal memang jalan, cuman ya ini nggak terlalu jelas gambarnya ya, saya membacanya agak sambil memicingkan mata. Dalam hal efisiensi, that will be a serious problem. Oke. Nanti saya bahas, saya perlihatkan ke Anda, tapi sebenarnya komentar selanjutnya dulu aja. Gini, your description is how can you describe your idea to me. Jadi kalau sebenarnya yang Anda lakukan itu kan Anda sedang mengkomunikasikan ide Anda ke saya dengan cara menuliskan apa yang ada dalam kepala Anda, terus Anda tuliskan dalam laporan ataupun dalam jawaban. Cuman kadang tulisan Anda itu kadang apa adanya sih, jadi tolong cara mengkomunikasikan idenya itu yang lebih bisa dipahami. Yang kelompok B itu kelemahannya di sana. Ya kayak gini. Konversi ke notasi, oke, kasih konversi, selesai. Penjelasan warna, terus kayak ingin itu biru, input A, B, C, kuning, terus aku kan memahami dewe kan, karena deskripsi ini 14 itu juga nggak terlalu pas. Proses mencari X sama dengan B. Ya, sebenarnya kayak pertanyaan gini kan, di soal kemarin ini kan sudah pertanyaan ya, harusnya Anda menjawab dengan gaya jawaban deskriptif gitu. Manakah variabel yang merupakan input? Harusnya variabel apa saja yang Anda deklarasikan di algoritma yang Anda buat? Itu yang sudah pertanyaan. So the answer is you can say the variabel yang saya deklarasikan di algoritma yang saya buat adalah ini. Saya harapannya begitu. Bukan apa-apa sih, supaya Anda juga latihan menuliskan sesuatu yang bisa jelas dipahami oleh orang. Proses seleksi apa aja yang dalam program Anda buat? Dalam program saya, proses seleksi yang terjadi adalah begini. Jadi pertanyaannya apa ya jawabannya apa, sesuaikan saja begitu loh. Saya bukan berarti anti kreativitas, enggak, cuman saya berharap sih tulisan Anda itu bisa memahamkan orang. Jangan sampai jawaban Anda benar tapi cara Anda mengkomunikasikan salah, jadi salah semua nanti. Just remember that math is about how we can communicate the idea of mathematics to other people ya, dengan clearly, dengan jelas begitu. Begitu. Kalau jawaban yang lain saya lihat juga. Nah, setelah dikonversi ke PHP tidak ada kayak gini kan, tidak ada bagian yang menyatakan declare pada algoritma tersebut karena variabel pada PHP tidak memerlukan deklarasi terlebih dahulu. Ini memang saya sengaja kemarin ganti-ganti setelah PHP, kadang kayak ganti jadi gadis seuput, besok kadang ganti bahasa pemrograman yang lain. Kenapa? Supaya Anda familiar bahwa kadang deklarasi itu nggak perlu, kayak di PHP itu nggak ada deklarasi. Sekali Anda mencantumkan satu variabel di sini, nah ini sebenarnya sudah sekaligus deklarasinya gitu. Tanpa Anda katakan declare gitu, atau tanpa Anda katakan var gitu kan, seperti kayak di Pascal.
tidak secara eksplisit dideklarasikan begitu. Nah, harapannya kan bahasa seperti ini muncul. Kalau Anda pakai yang kayak di kelompok B ini, itu nggak muncul bahasanya. Nah, ini bahkan diasumsikan deklarasinya adalah integer. Mana deklarasinya? Kuning rano deklarasi ini. Sekalian di sini ya. Entah mana yang dimaksud deklarasi. So, oke, saya itu untuk kelompok B. Kaitannya jawaban Anda paling menarik, algoritmanya paling ringkas di antara yang lain, tapi cara mengkomunikasikan Anda perlu diperbaiki lagi. Sementara untuk kelompok yang lain, algoritmanya oke. Saya nggak bilang salah, nggak masalah. Bukan berarti saya anggap yang B lebih baik, nggak. It's only about choice, tapi pertimbangkan nanti kalau Anda mau algoritma Anda pengen efisien, Anda bisa mempertimbangkan untuk menambahkan satu variabel baru. Yang di kelompok B ini menarik ya. Jadi dia hanya pendek sekali dan if then-nya tidak sampai nested. Ya, tidak sampai bersarang, tidak ada if di dalam if. Ya, if sekali, lalu if lagi. Ya, sebenarnya kalau Anda mau cari di internet di hasil pekerjaannya kelompok B ini algoritmanya pakai semacam fungsi swap, tapi fungsinya tidak dideklarasikan sendiri. Saya carikan dulu sebentar coba. Ya, kalau Anda googling sebentar begitu di Google sebenarnya bisa langsung muncul. Tapi sekali lagi perlu pandai-pandai Anda memancing Google untuk menampilkan hasil yang Anda inginkan. Contoh kayak sort tree number gitu. Dia akan muncul beberapa hasil. Ini ada satu website yang sangat disukai oleh teman-teman yang belajar pemrograman, namanya Stack Overflow. Nah, kalau di matematik, kalau Anda orang pendidikan matematik, itu ada Math Stack Exchange, itu juga enak banget. Jadi di kuliah saya biar Anda tidak cuma belajar materi ya, tapi juga belajar bagaimana Anda solving problem Anda dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam kuliah. Nah, kalau di dunia komputer ada Stack Overflow, kalau Anda bingung apa bisa nanya di sini dan orang-orang dari sekian dunia dari seluruh penjuru dunia akan membantu menjawab pertanyaan Anda. Nah, di Math Stack Overchange juga ada untuk semua soal-soal matematik Anda bisa tanyakan di sini, tapi please jangan yang terlalu remeh biar nggak malu-maluin matematikawan Indonesia gitu. Tapi kalau Anda sedikit-sedikit tanya kan juga nggak pas. Nah, saya ambil contoh simpler way of sorting three numbers yang dilakukan kelompok B tadi itu sebenarnya adalah yang ada di ini answer nomor 2 ini. Anda bisa lihat ini di sini. Nanti saya taruh di Elena juga. Nah, ini yang dilakukan sebenarnya. Jika A lebih dari C, swap AC, tukar nilai A dan C. Kalau A lebih dari B, tukar nilai A dan B. Dan kalau B lebih dari C, maka tukarlah nilai B dan C. Sebenarnya yang dilakukan adalah dia menukar dua buah nilai. Ya, kita punya, misal kita punya A, B, C gitu. A, B, C. Kalau saya punya A-nya adalah 8, B-nya 6, sorry yang sekalian aja 10, 8, 6, 10, 8, 6. Oke. Sementara yang diminta output yang terakhir nanti, yang diminta outputnya adalah output akhirnya yaitu A-nya jadi 6, B-nya 8, C-nya 10. Nah, ini yang output akhir yang diinginkan. Jadi penting juga kadang Anda menuliskan menambahkan satu kasus gitu untuk dicoba terus lihat hasil akhirnya bagaimana. Kondisi awal adalah 10, 8, 6, kondisi akhir yang diinginkan 6, 8, 10. Nah, yang dilakukan kelompok B ini ngecek satu-satu.
Pertama dia ngecek urutannya sebenarnya nggak masalah ya, bebas. Kalau kelompok B dia mulai dari apakah X ini apakah B kurang dari A. Jadi bandingkan B dengan A dulu. Kalau B ternyata kurang dari A, maka Anda bisa swap B dan A sekarang jadi A-nya jadi 8. Kalau dia kurang dari A-nya jadi 8, B-nya jadi 10, C-nya jadi 6. Setelah itu dicek apakah C-nya kurang dari A, X-nya sama dengan C, C-nya sama dengan A-nya sama dengan X. Nah ini sebenarnya nuker sama ngembangin yang kemarin kita swapping to numbers ya, 2 ember itu yang ditukar nilainya itu A, B, C 6. Ini ditukar, yang dicek apa tadi? C dan A. Apakah A kurang dari C? Apakah C kurang dari A? Ternyata iya. Kalau iya, ditukarlah A jadi 6, B jadi 10, C-nya jadi 8. Terus dicek lagi ketika sudah apakah B kurang dari C. Nah ini di terakhir apakah C kurang dari B. Kalau iya maka tukarlah. Jadi ini A jadi 6, B jadi 8, dan C jadi 10. Nah ini adalah kondisi akhir yang diinginkan. Artinya dia swapping, ngecek dulu apakah A itu kurang dari B. Kalau sudah dia ngecek lagi apakah C kurang dari A, sorry. Dia harus konsisten memang variabel yang mau dikasih treatment yang mana. Terus yang terakhir apakah B kurang dari C gitu. Oke. Ya ini. Jadi itu di kelompok B saya kebetulan dia yang paling berbeda dengan teman yang lain. Untuk kelompok yang lain saya lihat semuanya pakai nested if-nya yang bertumpuk itu juga nggak masalah. Dia yang penting adalah bagaimana hasil outputnya bisa dapat ya. Cuman pertimbangkan nanti kalau Anda sudah main di tingkat lanjut buat algoritma yang tingkat lanjut, Anda harus bisa mengefisienkan algoritma yang Anda buat supaya gampang dipahami dan juga ketika dijalankan pun prosesnya lebih mudah dipahami begitu. Tapi yang sekali lagi ini bukan masalah benar atau salah, it's only about choice ya. Cuman nanti kalau sudah tingkat lanjut efisiensi akan cukup berpengaruh dalam hasil pekerjaan Anda. Don't forget to drink coffee. Oke, satu kritik lagi untuk Anda semua tidak terkecuali adalah banyak gambarnya yang tidak terbaca. Nggak adakah effort dari Anda untuk membuat saya memahami jawaban Anda? That's the problem ya. Kalau Anda memang mau membuat saya menjadi paham tentang apa yang Anda buat, ya tolong clear lah semua yang Anda tampilkan dalam jawaban Anda. Kalau yang saya temukan tuh banyak gambarnya nggak jelas. Ini jelas. Iya, ini lumayan sih. Tadi ada 1-2, nggak usah saya lihatkan ya. Ada 1-2 yang saya sampai harus memicingkan mata untuk melihat melihat hasilnya. Ini kelompok mana ini? Iya, info panggilannya kayak gini. No problem, ini yang penting ada informasi kapan Anda melakukan web conference. Ya karena kolaborasi itu adalah hal penting untuk abad 21 ini. Jadi saya kemarin memang menekankan tugasnya harus kelompok gitu. Oke. Ya itu komentar saya terkait tugas Anda. Silahkan Anda lihat nilai masing-masing. Enggak saya komentari semua sih, 1-2 aja yang saya komentari. Cuman ya itu tadi penilaian berdasarkan keterbacaan, berdasarkan bagaimana algoritma yang Anda buat begitu dan seterusnya. Sekarang untuk pertemuan kali ini saya mau membahas nested if. Oke.